Peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja, dirayakan setiap tanggal 14 Desember oleh Gereja Katolik. Santo Yohanes dari Salib, 1542-1591, adalah seorang imam dan mistikus Spanyol yang terkenal sebagai salah satu pendiri Ordo Karmelita Berkasut, OCD, bersama Santa Teresa dari Avila. Ia merupakan tokoh spiritual yang sangat penting dalam tradisi Katolik, dikenal karena ajarannya yang mendalam tentang kontemplasi, kesucian hidup, dan perjalanan rohani menuju persatuan dengan Allah. Sebagai seorang pujangga gereja, Santo Yohanes dari Salib meninggalkan warisan teologis dan sastra mistik yang kaya. Karyanya, yang melibatkan refleksi teologis mendalam, puisi, dan tulisan-tulisan spiritual, masih menjadi rujukan utama bagi umat Katolik yang ingin memahami lebih jauh jalan menuju kekudusan. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci kehidupan, ajaran, dan relevansi Santo Yohanes dari Salib dalam kehidupan spiritual umat Katolik. 1. Kehidupan Santo Yohanes dari Salib. A. Masa kecil dan latar belakang. Yohanes lahir dengan nama Juan de Yepes y Alvarez pada tahun 1542 di Fontiveros, sebuah desa kecil di Kastilia, Spanyol. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya, Gonzalo, adalah seorang penenun kain sutra, sementara ibunya, Catalina, bekerja keras untuk mendukung keluarga setelah kematian ayah Yohanes ketika ia masih kecil. Kehidupan Yohanes sejak kecil penuh dengan tantangan dan kesulitan ekonomi. Yohanes menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak usia muda. Ia belajar di sebuah sekolah yang dikelola oleh para Yesuit, di mana ia mendapatkan pendidikan awal yang berkualitas dan memulai perjalanan rohaninya. Pendidikan ini membentuk dasar bagi pemahamannya tentang teologi, Alkitab, dan kehidupan spiritual. B. Bergabung dengan Ordo Karmelit. Pada usia 21 tahun, Yohanes memutuskan untuk masuk ke Ordo Karmelit. Ia ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1567. Pada saat itu, ia mempertimbangkan untuk bergabung dengan ordo religius yang lebih ketat, seperti Kartusian, karena ia merasa terpanggil untuk menjalani kehidupan doa dan kesendirian yang lebih mendalam. Namun, pertemuannya dengan Santa Teresa dari Avila pada tahun yang sama mengubah arah hidupnya. Santa Teresa menginspirasi Yohanes untuk bergabung dalam reformasi Ordo Karmelit, yang bertujuan untuk mengembalikan kesederhanaan, kesalehan, dan disiplin spiritual yang lebih ketat. Bersama Santa Teresa, ia membantu mendirikan Ordo Karmelita Berkasut yang menekankan kemiskinan, doa, dan kontemplasi. C. Perjuangan dalam reformasi. Upaya reformasi yang dilakukan oleh Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresa tidak selalu diterima dengan baik oleh anggota Ordo Karmelit yang tidak ingin mengubah cara hidup mereka. Yohanes bahkan mengalami penentangan keras dari sesama biarawan Karmelit, yang berpuncak pada penangkapannya pada tahun 1577. Selama 9 bulan di penjara di sebuah biara Karmelit di Toledo, Yohanes mengalami penderitaan fisik dan spiritual yang luar biasa. Dalam keadaan itu, ia menulis beberapa karya spiritualnya yang paling mendalam, termasuk puisi mistik terkenal seperti Nyanyian Rohani, Cantico Espiritual. Setelah melarikan diri dari penjara, Yohanes melanjutkan karyanya dalam reformasi Karmelit dan menulis beberapa karya besar lainnya. D. Kematian. Santo Yohanes dari Salib meninggal pada 14 Desember 1591 di Ubeda, Spanyol, pada usia 49 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Benediktus XIII pada tahun 1726 dan diangkat sebagai pujangga gereja oleh Paus Pius XI pada tahun 1926 karena kontribusinya yang luar biasa terhadap teologi dan spiritualitas Katolik. 2. Karya dan ajaran Santo Yohanes dari Salib. Santo Yohanes dari Salib adalah salah satu tokoh mistik terbesar dalam tradisi Katolik. Ia menulis sejumlah karya yang menjadi panduan bagi perjalanan rohani menuju persatuan dengan Allah. Karya-karyanya mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang jiwa manusia, penderitaan, dan kasih Allah. A. Karya-karya utama. Nyanyian Rohani, Cantico Espiritual. Puisi ini menggambarkan perjalanan jiwa dalam pencarian Allah. Dalam karya ini, Yohanes menggunakan metafora pernikahan mistik untuk menjelaskan persatuan penuh antara jiwa manusia dengan Allah. Malam Gelap Jiwa, Noche Oscura del Alma. Karya ini menjelaskan tahap-tahap perjalanan rohani yang melibatkan penderitaan, pencobaan, dan pengosongan diri untuk mencapai persatuan dengan Allah. Malam Gelap adalah metafora untuk periode krisis spiritual yang mendalam. Pendakian Gunung Karmel, Subida del Monte Carmelo.
Buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana seseorang dapat melepaskan diri dari kelekatan duniawi dan mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan disiplin spiritual. Nyala Api Cinta yang Hidup, Lama de Amor Viva. Dalam karya ini, Yohanes menggambarkan pengalaman mistik tertinggi, di mana jiwa disatukan sepenuhnya dengan kasih Allah. B. Ajaran utama. Pengosongan diri. Yohanes mengajarkan pentingnya melepaskan segala kelekatan terhadap hal-hal duniawi, untuk membuka diri sepenuhnya kepada Allah. Pengosongan diri ini mencakup kemauan untuk meninggalkan dosa, ambisi, dan bahkan kenyamanan spiritual demi mencapai kebebasan rohani. Malam gelap jiwa. Konsep ini menggambarkan proses penyucian jiwa melalui penderitaan dan ketidakpastian. Meskipun malam gelap seringkali terasa menyakitkan, Yohanes menjelaskan bahwa itu adalah langkah penting dalam mendekatkan diri kepada Allah. Persatuan mistis dengan Allah. Tujuan akhir perjalanan rohani, menurut Yohanes, adalah persatuan penuh dengan Allah, di mana jiwa manusia mengalami kasih dan kehadiran Allah secara mendalam. Kasih sebagai inti kehidupan rohani. Yohanes menekankan bahwa kasih adalah esensi dari semua pengalaman rohani. Tanpa kasih, semua upaya spiritual menjadi sia-sia. 3. Relevansi Santo Yohanes dari salib dalam kehidupan spiritual. Ajaran Santo Yohanes dari salib tetap relevan dalam kehidupan umat Katolik modern. Ia memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi penderitaan, kesulitan, dan kekeringan rohani dengan iman yang teguh. Konsep malam gelap jiwa memberikan harapan bagi mereka yang merasa jauh dari Allah, dengan mengingatkan bahwa penderitaan dapat menjadi jalan menuju pertumbuhan rohani. Selain itu, karya-karyanya juga menginspirasi para biarawan, imam, dan umat awam untuk memperdalam kehidupan doa dan kontemplasi. Kehidupan dan ajarannya mengajarkan bahwa kekudusan dapat dicapai melalui pengorbanan, kesederhanaan, dan kasih. 4. Peringatan Santo Yohanes dari salib dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santo Yohanes dari salib pada 14 Desember sebagai penghormatan atas kontribusinya yang besar dalam bidang teologi dan spiritualitas. Pada hari ini, umat Katolik diajak untuk merenungkan ajaran Yohanes tentang pentingnya doa, kesederhanaan, dan pengosongan diri dalam perjalanan menuju kekudusan. Perayaan ini juga menjadi momen untuk mengingat perjuangan Yohanes dalam memperjuangkan reformasi gereja dan pengabdian totalnya kepada Allah. Melalui doa dan ekaristi, umat Katolik diundang untuk meneladani semangat Santo Yohanes dari salib dalam kehidupan mereka sehari-hari. 5. Kesimpulan. Santo Yohanes dari salib adalah teladan kekudusan, keberanian, dan kasih yang mendalam kepada Allah. Kehidupannya yang penuh pengorbanan dan karya-karyanya yang luar biasa memberikan inspirasi bagi umat Katolik di seluruh dunia. Melalui ajarannya, Yohanes mengingatkan bahwa penderitaan dan pengorbanan, meskipun sulit, adalah bagian dari perjalanan menuju persatuan dengan Allah. Peringatan wajib Santo Yohanes dari salib tidak hanya mengenang kehidupan dan karya sang pujangga gereja, tetapi juga mengajak umat Katolik untuk merenungkan makna sejati perjalanan rohani. Dalam kehidupan modern yang penuh tantangan, ajaran Yohanes tetap relevan sebagai panduan menuju kekudusan dan kasih yang sejati kepada Allah.